Adik-adik remaja yang ada di rumah, kita akan masuk dalam ibadah remaja Gereja Toraja Ebenezer Selili. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh. Amin. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh baik, sungguh luar biasa, sehingga Ia memberikan waktu yang terindah pada saat ini untuk datang memuji, menyembah kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian hari yang telah dijadikan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah remaja pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga selesainya. Amin. Mari adik-adik kita membuka Mazmur perbalasan yang terdapat pada Mazmur 80 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Mazmur 80 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Kakak Alma akan membacakan ayat yang genap dan adik-adik yang ada di rumah dan guru-guru sekolah minggu yang ada di gedung gereja membacakan ayat yang ganjil. Kita mulai. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Adik-adik, seminggu yang lalu kita pastinya melakukan namanya kesalahan. Pasti kesalahan membantah orang tua, mengejek teman, bahkan menyakiti hati Tuhan, melakukan hal-hal yang kecil itu sudah menyakiti hati Tuhan. Mari kita sama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di dalam kehidupan kita yang sering kita lakukan, sambil melakukan selidiki aku.
dan kesalahan kita pada saat ini. Tuhan menyelidiki hati kita, maka itu Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan ingat, jangan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Berita anugerah pada sore hari ini terdapat pada Mazmur 80 ayat 20 yang berkata, "Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Amin. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, waktu yang terindah untuk kita sama-sama mensyukuri atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya dengarkan nas persembahan yang terdapat pada Hosea 6 ayat 6 yang berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Sambil persembahan kita jalankan, kita mengangkat pujian Tangyaran Kasugiran. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada waktu yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Apa yang kami berikan Tuhan itu dengan hati yang tulus, kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan yang sisa pada kami, pada orang tua kami, Tuhan senantiasa melimpah-limpahkan berkat tersebut. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang nanti kita dengar boleh kita menjadikan contoh dalam kehidupan kita. Kita sama-sama angkat pujian seperti rusa yang haus. Begitu
Tuhan, bentuklah hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami firman Tuhan itu yang Tuhan ajarkan kepada kami boleh menjadi suluh pedoman dan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Ibu Esther yang akan menceritakan firman kebenaran Tuhan. Tuhan pakai Ibu Esther sehingga ia bisa berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-22. Kakak yang akan membacakan dan adik-adik mengikuti. Firman Tuhan berbunyi, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Allah Abraham, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan roti kepadaku untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hadir saat ini, kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu Allah meneguhkan janjinya. Nah, firman Tuhan minggu lalu mengatakan bahwa Yakub melakukan suatu perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, ketika Yakub melakukan suatu perbuatan dosa, maka Yakub harus menanggung konsekuensi dan sanksinya. Nah, Yakub harus meninggalkan keluarganya. Yakub harus pergi ke suatu kota yang sangat jauh. Dalam perjalanannya, Yakub merasakan kesedihan
yang mendalam. Yakub merasakan ketakutan. Mengapa adik-adik? Karena Yakub selama ini dia berdiam diri bersama dengan ibunya di mana? Di rumah. Hanya itu yang dilakukan Yakub. Ketika dia harus pergi, pasti dia merasa sedih. Nah, pada saat itu dia sudah tiba di tengah hutan belantara. Malam sudah tiba. Dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya. Ya, dia merasa ketakutan. Dia merasa sedih. Bayangkan adik-adik, kalau kalian berada di posisi Yakub, apa yang kalian rasakan? Pasti menangis, pasti sedih. Iya kan? Itu juga yang dialami Yakub. Nah, mau tidak mau dia harus bermalam di tempat itu. Dia mengambil sebuah batu yang dia jadikan sebagai bantal untuk tidur. Coba adik-adik kalau memakai batu sebagai bantal, pasti kalian mengatakan, saya sakit kepala, saya tidak bisa tidur. Tetapi Yakub dia bisa tidur nyenyak. Sampai-sampai Yakub bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Bahkan di situ ada malaikat yang naik turun. Lalu Yakub pun mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mengatakan kepadanya, Yakub, di tempat ini yang engkau tempati berbaring akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu, dan aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Wow, besoknya Yakub terbangun dari tidurnya. Dia mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Di sini aku berjumpa dengan Tuhan. Lalu Yakub mengambil batu yang dia jadikan sebagai bantal dan dia berdirikan di situ. Dia katakan, tempat ini akan kuberi nama Betel, yang artinya apa adik-adik? Rumah Tuhan. Yakub mengatakan, suatu saat aku akan datang di sini menyembah Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, lewat perjumpaan Tuhan bersama dengan Yakub, dia berubah. Dia mengubah apa yang sudah dia lakukan selama ini. Yang tadinya dia penipu, sekarang dia menjadi penyembah Allah. Bayangkan adik-adik, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, hanya Tuhan yang aku sembah. Di dalam diriku tidak ada yang lain selain Tuhan. Disinilah aku mendapatkan pembaharuan, mengubah hidupku, dan aku akan meneguhkan imanku kepada Tuhan. Lalu Yakub mengatakan, aku akan melanjutkan perjalananku dan pasti Tuhan akan menolong aku. Dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan menyertai Yakub sampai di tempat yang dia tempati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kalian dapatkan dari firman ini? Adik-adik pernah melakukan kesalahan? Pasti. Nah, maka dari itu hati-hati untuk melakukan sesuatu perbuatan. Karena perbuatan yang kita lakukan
pasti ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai kalian melakukan itu tapi lari dari kenyataan. Lempar batu sembunyi tangan. Ya, apalagi saat-saat ini ya, adik-adik berdiam di rumah. Adik-adik takut keluar karena takut kena virus corona. Jadi adik-adik di rumah ditemani oleh apa? Teng-teng, HP. Nah, adik-adik ingat, pergunakan HP dengan baik. Jikalau kamu mempergunakan dengan baik, maka kamu mendapatkan ilmu yang banyak. Tetapi kalau kamu mempergunakan salah, maka kamu mendapat apa? Permasalahan yang besar. Betul tidak? Betul. Nah, ketika kamu mendapatkan masalah, pasti apa? Pasti kamu sedih. Pasti kamu harus mempertanggungjawabkan. Nah, apa yang terjadi? Kamu dijauhi oleh orang-orang yang kamu kasihi, kamu dimusuhi, dan seterusnya. Nah, adik-adik jangan jauh dari permasalahan. Dan hati-hati melakukan perbuatan. Dan ketika kamu melakukan perbuatan yang salah, mari kamu datang minta ampun kepada Tuhan. Dan kamu akan menerima sanksinya, tapi jangan sampai imanmu goyah, tapi kuatkan imanmu. Yakin bahwa bersama Tuhan kamu menjalani itu dengan baik. Dan belajarlah untuk menjauhi perbuatan dosa. Dan tetaplah mengatakan bahwa hidupku ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka dari itu kita bisa menjadi terang dan contoh dimanapun kita berada, dan mau mengingatkan kita pada firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu janji kepada Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita bisa memperlakukannya dalam kehidupan kita, dan semua yang Tuhan berikan kepada kita itu indah pada waktunya.
Ya, adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kepadamu pada saat ini Tuhan, kami datang mengangkat syukur kami. Kami datang berterima kasih kepadamu, karena kasih dan kemurahan-Mu lah Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah remaja pada saat ini. Tuhan, kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana firman-Mu ini mengajarkan kami bahwa ketika kami melakukan sesuatu tindakan, kami harus berhati-hati, karena perbuatan yang kami lakukan, kami harus pertanggungjawabkan. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ya Tuhan, saat ini kami datang berdoa. Tuhan terus memberkati kami semua untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan saat ini Tuhan, kami harus di rumah karena virus corona. Kami banyak melakukan kegiatan di rumah, khususnya belajar Tuhan. Saat ini kami belajar online. Berkati kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh belajar dengan baik dan kami pun mendapatkan hasil yang terbaik. Ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami yang setia mendampingi kami. Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga dia semakin sabar di dalam memberikan pengarahan kepada kami, dan kami tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa yang kami tempati ini. Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan virus corona ini, sehingga bumi yang kami tempati ini boleh kembali sehat dan kami kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa bagi semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Ebenezer Selili. Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepadanya, terlebih memberikan kesetiaan untuk terus melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan terus memberkati kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, dan mampukan kami sehingga kami terus berjalan di atas kebenaran. Kami boleh menjadi contoh teladan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Amin. Untuk mengakhiri ibadah remaja pada sore hari ini, mari kita mengangkat pujian Telah Lama Kucari-cari. Cari-cari
pasti hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggil untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adikku yang ada di rumah, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kakak Guru Gereja Toraja Jemaat Ebenezer mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah semuanya. Selamat hari Minggu.